Saya adalah peneliti di BRIN sebagai peneliti geologi gempa bumi. Jadi saya mempelajari sumber-sumber pasti di mana gempa bumi itu berasal, bagaimana karakteristiknya. Salah satu fokus yang sudah berhasil kita dokumentasikan dengan baik itu adalah di dekat di sini, sesar Lembang. Kemudian yang saat ini, tahun ini kita punya proyek penelitian mengenai sesar aktif di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Surabaya, Semarang, Pekalongan, Cirebon, kemudian sampai indikasinya mengarah ke Jakarta. Itu kita sebut sebagai sesar Baribis Kendeng, yang itu kita teliti dengan rinci di mana jalurnya dan bagaimana karakteristik gempa bumi. Tapi saya datang ke sini, saya tertarik banget dengan yang namanya sesar Lembang. Nah, saya pengen nanya, sesar Lembang itu apa sih sebenarnya, Pak Mudrik? Oke, sesar itu adalah bagian bumi. Kita tahu semua bahwa bumi itu dinamis, dia tidak diam, dia bergerak satu demi satu. Kemudian ada bagian bumi itu yang dia bergeraknya berbeda arah. Apa yang terjadi? Pulau itu akan retak dan robek, dan ketika dia retak, robek itu dia menghasilkan gempa bumi itu. Jalurnya itu kita sebut sebagai patahan atau sesar aktif. Kita sudah berhasil mapping dengan baik, kilometer 0 sekitar Padalarang, kemudian kita ikuti jejaknya itu sampai di 29 km di arah Palintang. Jadi total panjangnya dari sesar Lembang itu adalah 29 km. Saya pengen tahu urgensinya, seberbahaya apa sih, Pak Mudrik? Satu masalahnya, ketika terjadi gempa, ketika si patahannya itu retak bergerak, maka sepanjang 29 km itu dia retak bergeser sekitar 2 meteran kayak gitu. 2 meter bisa 4 meter, bangunan yang ada di atasnya akan hancur. Ketika dia bergerak, dia menghasilkan juga gelombang kejut yang menyebar ke segala arah di wilayah Bandung Raya, itu gelombang gempanya itu. Jadi kita harus breakdown satu-satu. Jadi retakan ini itu yang tidak boleh dibangun sama sekali. Tapi itu pun tidak berkilo-kilo, itu sekitar 12,5 meter kiri kanan, berarti 25 meter itu kita tidak boleh bangun bagian situ saja. Goncangan segala arah. Nah, goncangan ini kawan-kawan sipil itu bisa menghitung dengan tepat sebuah bangunan itu harus mampu menahan berapa besar goncangan yang akan dihasilkan oleh sesar Lembang. Jadi magnitudo sesar Lembang itu dengan panjang 29 km itu memiliki potensi bisa menghasilkan gempa bumi magnitudo 6,5 sampai magnitudo 7. Jadi kalau kita bandingkan dengan gempa yang pernah terjadi di Jogja tahun 2006 itu magnitudo 6,2. Jadi ini jauh lebih besar daripada gempa yang pernah terjadi di Jogja. Urgensinya yang di darat, sumber sesar yang di darat, di mana di situ banyak populasi pembangunan, akhirnya memberikan nilai resiko yang sangat besar juga. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, ini bisa terjadi kapan sih, Pak Mudrik? Oke, kita untuk menjawab itu adalah pertanyaan yang mahal dan susah untuk peneliti untuk menjawab. Tapi sesuatu yang challenge bagi kami untuk meneliti. Jadi tahapan pertama dalam mengetahui pertanyaan Mas tadi itu adalah di mana jalurnya itu dulu. Oke, dari jalur itu bagian tertentu maka kita gali, kemudian kita pelajari lapisan-lapisan tanah yang ada di situ. Kita berhasil menggali di 2 lokasi, di sekitar Batu Lonceng dan sekitar Ciwaruga. Perkiraan recurrent intervalnya itu antara 170 tahun sampai 670 tahun. Gempa terakhir pada abad ke-15. Abad ke-15 dihitung sampai hari ini itu sudah sekitar 560 tahun dia menghimpun energinya itu. Sesar Lembang itu bisa terjadi saat ini atau 100 tahun yang akan datang. Lembang itu bisa terjadi saat ini atau 100 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Jadi bisa hari ini, besok, atau mungkin 100 tahun kemudian ya? Betul. Berarti dalam rentan waktu interval tersebut ya? Iya. Sesar Lembang tentu saja merupakan energi yang mengancam. Mengingat lokasi lintasan yang dekat dengan kawasan padat penduduk. Ditambah lagi, kalau kita bicara Bandung Raya, yang letaknya berada di Cekungan Bandung, yang dulunya danau purba, sehingga lapisan tanahnya didominasi tanah lunak seperti lempung. Peneliti Institut Teknik Bandung, M. Haikal Sedayo, pernah menyimulasikan dampak kerugian materi jika gempa sesar Lembang terjadi.
Dalam skema gempa 6,8 magnitudo, potensi kerugian rata-rata yang tercatat mencapai 61 triliun rupiah. Dengan standar deviasi kurang lebih 20,93 triliun rupiah. Bicara soal jiwa manusia, bagaimana ancamannya? Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat jumlah penduduk di sekitar Sesar Lembang dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kota Cimahi mencapai 9.664.303 jiwa. Bikin takut sih sebenarnya. Tapi harusnya dengan penanggulangan seperti ini kita udah bisa mulai sadar dan mulai benar-benar membenahi ini semua ya. Punya waktu ya, kita masih punya waktu ya, moga-moga ya. Bahwa ancaman itu ada di depan mata, tetapi kita ada solusi-solusinya yang kita harus ikuti bersama untuk menyelamatkan kita semua. Saya masih tinggal di Bandung, anak istri saya pun juga masih tinggal di Bandung. Jadi bagaimana kita tetap tinggal aman dengan ancaman yang ada di dekat kita, dan kalaupun terjadi gempa kita tetap bisa survive. Jadi inti di sini itu adalah bagaimana hasil penelitian ini bisa memberikan informasi awal untuk menyelamatkan. Proses menyelamatkannya itu tentu saja yang berperan besar itu adalah pemerintah daerah. Retakan yang di sepanjang sesar itu harus tidak boleh dibangun persis memotong itu, apalagi sekolah, apalagi building rumah sakit, itu jelas nggak boleh. Perumahan pun juga nggak boleh. Tetapi jalur ini bisa dijadikan sebagai jogging track, perkebunan, itu nggak ada masalah. Terus kemudian goncangannya sendiri. Goncangan itu bukan cuma yang terjadi di Lembang saja, tetapi di seluruh Bandung Raya termasuk Kota Bandung itu mendapatkan beban yang luar biasa besar juga. Dan itu regulasinya itu adalah bagaimana membangun bangunan tahan gempa. Itu harus diterapkan ke masyarakat secara masif dan beneran dilaksanakan. Itu yang paling penting.